Selamat siang. Siang, Pak. Apa suara saya bisa Siang, terdengar dengan Pak. jelas? Bisa, Pak, jelas. Sudah, Bisa. Pak. Sudah, oke, baik. Baik, terima kasih sudah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Ini adalah session kedua untuk TOEIC preparation-nya. Oke, untuk hostnya ya Leo. Oke. Ya, untuk di sesi kedua kali ini, tadi mungkin sudah di sesi pertama sudah dijabarkan tes TOEIC kita secara umum. Jadi per sesi nanti akan dibagi lebih mengkhusus lagi ya. Jadi untuk di sesi kedua ini akan lebih mengkhusus ke bagian listening, terutama di part 1 ya, di bagian 1 yang berhubungan dengan fotograf ya. Jadi sebentar mungkin kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengerjakan. We are going to do it together. We are going to practice together ya. How to answer the question in TOEIC test, especially in photograph. In the first part of listening section. Ya, Oke, kalau boleh tahu ini dari jurusan apa saja yang ikut bergabung di kelas di grup F ini? Ada dari perhotelan ya? Halo? Oke, apa suara saya bisa terdengar? Oke, Dipta Yuniantara, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Kak. Oke, bisa ya. Oke, let me start our meeting today. Okay, today I would like to share some screen and we're going to do the test sheet together ya. Jadi mohon izin untuk share screen. Jadi kita akan langsung saja untuk menuju ke bagian pertama. Kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas di section pertama ini, terutama di bagian listening section di part 1. Ya. Oke, apa share screen saya sudah bisa terlihat di sana? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, mohon konfirmasinya. Sudah, Pak. Oke, mohon konfirmasinya agar saya bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Okay, this is the TOEIC preparation for the meeting 2. This is the section 2 in this day. We are going to do some practice in listening, especially in photograph. Ya, oke. Jadi kurang lebih nanti tampilan yang akan muncul pada saat tes kalian, ya pada saat kalian mengikuti TOEIC tes, kurang lebih seperti ini. Ya, slide saya sudah berganti. Kalau misalnya freeze slide saya, tolong diinformasikan. Ya, jadi sudah ada beberapa gambar yang bisa kalian lihat di sana. Oke. Jadi dari gambar-gambar tersebut, nanti kalian akan melakukan memprediksi kira-kira apa saja sih yang akan muncul, pertanyaan yang akan muncul dari gambar-gambar yang kalian terima di lembar soal kalian. Nanti akan dikasih lembar soal. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah gambarnya nanti black and white ya, tidak berwarna. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi ayo coba kita sama-sama
menerka-nerka. Ya, coba kita sama-sama menerka-nerka. We guess what kind of noun and what kind of verb is there in each picture. Ya, kira-kira ada kata-kata benda apa saja sih yang muncul dari gambar-gambar yang ada tersebut. Oke, mungkin di layar kalian sudah muncul ada 4 gambar, gambar 1, 2, 3, dan 4. Oke, kira-kira dari gambar 1 dulu. Dari gambar 1 kira-kira ada noun apa saja? Ya, noun apa saja yang muncul dari gambar 1. Oke, mungkin yang ingin menjawab bisa turn on speakernya atau bisa buka kolom chatnya, bisa dijawab di sana. Oke, masih muncul gambar 1 ya. Oke, dari gambar 1 kira-kira apa saja sih kata benda yang ada di sana? Silakan. Yang punya jawaban, silakan di turn on mikrofonnya, kemudian bisa langsung disebutkan jawabannya. Kira-kira ada apa saja di gambar yang pertama? Ada kata benda apa saja di gambar yang pertama? Oke, coba Mirah mungkin? Mirah Ayuning. Oke, ini sudah ada di kolom chat. Oke, ini ada Sepia. Ya, bicycle, safety helmet. Oke, good job. What else? Apa lagi kira-kira yang ada di sana? People. Oke, good job. Ada people. Kudu Adi. Oke, ya, cycling activity. Oke, good job. Ada aktivitas bersepeda. Oke, coba lagi dicari-cari lagi. Kira-kira ada apa saja sih? Kata benda apa saja, kemudian kata kerja apa saja yang ada di gambar 1. Oke, silakan ditulis jawabannya di kolom chat. What kind of verb or what kind of noun can you find in the first picture? Okay, riding bicycle, bicycle competition. Okay, good job. What else? Kamera. Di sebelah mananya bisa ditemukan kamera? Glasses. Okay, jadi people wearing glasses. Okay, good job. Ada glassesnya. Oke, ya. Oke, kemudian dari gambar kedua, the second picture. What you can see in the second picture? You can find any verb or any noun there. Kira-kira apakah bisa kalian menemukan ada kata benda atau kata kerja di sana? Silakan di-share. Second picture presentation. Okay, good job. Ada laptop. Okay, ada whiteboard, people, laptop, table. Okay, good job. Ya, teaching. Ya, aktivitasnya ya, teaching. Good job. Mentoring or teaching. Ya, maybe. And we move to the third picture. Ya, di gambar ketiga. Ya, third picture. Kira-kira kalian menemukan noun or verb apa saja di sana? Okay, playing. Yeah, they are playing. Okay, playing sand. Okay, kalian menemukan sand di sana ya. Okay, sand bucket children. Okay, good job. Ada sand bucket children. What they are doing there? Okay, what they are doing? Kira-kira mereka sedang melakukan apa?
Oke, selain playing, kalian bisa melihat kalau anak itu sedang berdiri apa sedang duduk? Oke, kemudian apa sih yang dilakukan anak itu selain bermain? Ya, bisa dilihat dari gambarnya, dia sedang menaruh, ya, put the sand in the pail, ya, jadi menaruh pasir ke dalam into the pail, ya, menaruh pasir ke dalam ember. Oke, let's we move to the fourth picture, ya, gambar yang keempat. Oke, ada apa saja di sana gambar keempat? Swimming. Oke, water, glasses, swimming. Oke, what else? Children. Oke. Ya, yang dikenakan oleh si anak itu apa? Agar tidak tenggelam. Oke, float. Oke, bisa juga bilang buoy, ya. Nah, dengan cara seperti itu, ya kalian sudah menebak kira-kira apa sih yang ada di gambar tersebut, ya. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana cara nanti kalian akan menjawab soal-soal yang berhubungan dengan fotograf di tes TOEIC kalian, ya. Jadi pada saat sebelum dibacakannya soal pertama, nanti the speaker will tells you about the direction, ya, pada saat dibacakan petunjuknya, ya, pada saat dibacakan petunjuknya. Jadi petunjuk tersebut kalian harus sudah ingat kira-kira di part ini apa yang akan kalian lakukan, ya, apa yang akan kalian lakukan. Jadi sambil mendengarkan petunjuknya, ya, kalian bisa melihat gambar-gambar yang ada di workbook kalian. Ya, jadi bisa kalian lihat gambarnya, kira-kira ada gambar apa saja di sana. Kemudian langsung dicari, ya, kira-kira ada kata benda apa saja, kemudian ada kata kerja apa saja yang mendeskripsikan gambar-gambar tersebut. Ya, jadi kalian bisa memprediksi nanti, ya, dari sana kalian bisa memprediksi kira-kira apa saja soal atau apa saja yang akan ditanyakan atau apa saja jawaban. Nanti setiap satu soal, satu gambar akan ada 4 possible answer, ada 4 kemungkinan jawaban, ya, ada 4 kemungkinan jawaban. Dari jawaban-jawaban tersebut nanti karena kalian sudah skimming terlebih dahulu, sudah melihat gambarnya terlebih dahulu, kalian kira-kira dapat menebak, ya, kira-kira nanti pernyataan apa yang akan muncul dari setiap gambar tersebut, ya. Kemudian dari gambar pertama kalian bisa lihat tadi sudah disebutkan ada bicycle, kemudian ada cyclist, ada biker di sana. Kemudian ada eyeglasses, ada helmet atau safety helmet, ya. Kemudian what they are doing, they are cycling, they are doing competition, ya, atau they are doing race. Nah, itu di gambar pertama. Kemudian the next picture you can see the verb, ada man di sana, ya, ada 2 orang laki-laki. Kemudian ada laptop, kemudian ada whiteboard, kemudian ada juga table, ya. Nanti dari sana kita juga bisa lihat kira-kira orang itu lagi ngapain, ya, what they are doing. They are doing presentation maybe, ya. They are holding a pen, ya. Kemudian sit on the chair, nah, dan lain sebagainya, ya. Kemudian di gambar ketiga, the third picture, ya, the picture you can see a boy and a girl. Kemudian you also can see children, kalau misalnya keduanya sekalian disebut children. Kemudian ada spade itu ada scope, kemudian ada sand juga, ya, sandnya ada di sana. Kemudian ada pail, ya, ada embernya juga. Nah, yang ketiga juga sama, ya, kalian dari sana bisa melihat yang keempat, apa yang mereka lakukan dan apa saja yang ada di sana. They are swimming, kemudian ada children, ya, atau girl, ya, they are two girl, ya.
kemudian water, ada buoy, ya, kemudian eyeglasses. Nah, dari sana kalian nanti bisa menebak kira-kira statement apa saja yang akan, ya, statement apa saja kira-kira yang akan dimunculkan di dalam soal dari predicting. Oke, kemudian Enggak. Ikutin formatting aja. Iya. Lagi bawa kalau next, we have three picture. You can see three picture on your screen. Okay, now what we are going to do is let's we match it. Let's we match the noun in the box and the verb in the box to the picture. Ya, kira-kira gambar yang pertama itu ada apa saja? Ya, you can use more than once, ya. Kalau misalnya ketemu people itu misalnya di gambar yang berbeda bisa digunakan. Okay, let me start with the first picture. Kira-kira di gambar yang pertama. Okay, ada apa saja di sana noun-nya? Yeah, you can find laptop and what else? What else? Ya, jadi silakan dicari kalian noun-nya itu sudah ada di box, ya, di dalam kotaknya sudah ada. Ya, di gambar pertama ada laptop, table, people, kemudian what they are doing. Verb-nya kira-kira ada apa saja di sana? Kalau dari verb-nya di gambar pertama. Okay, look, good job. They are looking on the screen. Sit, yeah, good job. Okay, discussing, yeah, discuss maybe. Yeah. Okay, now we move to the next picture, the second picture. What kind of verb can you find there? Yeah, notebook. People, yeah. What else? Ya, screen, ya, ada yang jawab screen. Kalau screen di sini tidak hanya screen layar, ya, layar ini juga bisa adalah artian layar laptop, ya, bisa juga maksudnya screen. Kalau misalnya the people looking at the screen, berarti dia menatap layar laptopnya, ya, laptop, notebook. Okay, and what kind of verb can you find there? Kira-kira apa saja? Okay, discuss about something. Okay, discuss. Okay, discuss, look, discuss, and hold. Okay, jadi the man look at the goal. Ada discuss, ada hold. Ya, the man hold. Mungkin kalimatnya nanti bisa jadi the man hold a laptop. Okay, ya. Kemudian next picture. Kira-kira apa saja, kata benda apa saja you can find in the third picture. Oke, family meal, ya, ada makanan, ada makan di sana. Kemudian ya, family meal. People, ya, bisa juga dibilang people karena ada banyak orang di sana. Okay, and what kind of verb can you find there? Eat, sit, okay, discuss, ya, maybe discuss something, ya, jadi gambarnya mereka kelihatan sedang ngobrol, ya. Okay, look, ya, ada yang sedang saling bertatap-tatapan.
Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari sana kalian bisa menentukan kira-kira ada kata benda apa saja sih dalam gambar. Nanti juga dalam tes sama ya. Jadi saat kalian melihat gambar tersebut, jadi silakan dicari kira-kira ada noun apa saja sih di gambar-gambar tersebut ya. Nah, seperti yang disampaikan sama beberapa temannya di kolom chat. Nah, kalian sudah bisa lihat kalau misalnya gambar pertama bisa kalian lihat ada laptop, kemudian you can find any notebook there, and what they're doing, maybe sitting, discussing, or looking, ya, to look at the screen, ya, ada screennya juga di sana. Oke, kemudian, nah di yang kedua, ya, yang kedua tentunya ada people, ya, kemudian ada laptop di sana, ada notebook, ya, ada whiteboard atau baik, maybe kalau misalnya dia tidak termention di sana, bisa kalian nanti tambahkan, ya. Kemudian untuk di gambar ketiga, nah juga kalian sudah bisa lihat di sana ada kira-kira itu adalah sebuah keluarga, ada family, what they're doing, ya, they're eating, ya, eat. Jadi kata kerjanya eat. Kemudian ada meal, ya, nounnya ada meal, ada makanan di sana. Oke, ya, jadi pada saat sekali lagi saya ingatkan, pada saat kalian menemukan gambar seperti ini, gambar-gambar di section listening part 1, jadi kalian silakan dicari ya salah satu langkah yang bisa kalian tempuh untuk menjawab soal menjadi lebih mudah ya. Jadi silakan dicari kira-kira ada kata kerja apa, kemudian ada kata benda apa yang mencerminkan gambar tersebut ya, yang mencerminkan gambar tersebut. This is strategy for predicting ya, jadi memprediksi ya. Dari gambar yang kalian lihat di sana, kalian prediksi kira-kira apa sih statement yang akan muncul dari gambar tersebut. Kalian sudah cari vocab dari kelas katanya, noun-nya sudah kalian ketahui, kemudian verbnya kalian telah ketahui, dan dari sana kalian bisa memprediksi kira-kira statement apa yang akan muncul. Nah, in listening part 1 ya, you will see the direction and a simple photo on the first page. Ya, jadi ada directionnya, kemudian ada sample of photo ya on the first page, ada contoh fotonya ya. Thereafter you will only see photo and 4 statement about each photo will be spoken to you. Nanti kalian akan melihat ada foto ya, ada foto, kemudian ada statement. Nah, statementnya ini tidak tertulis di lembar jawaban kalian ya. Di lembar jawaban kalian tidak ada, hanya ada foto saja. Statementnya ya, pernyataannya itu akan di-spoken ya, akan disampaikan oleh si pembicara ya. Jadi di sini kalian silakan berkonsentrasi kira-kira apa saja sih yang disampaikan oleh si pembicara. In the real test, the photo are all on color. Ya, jadi fotonya semuanya itu tidak berwarna, jadi hitam putih semua ya. Pada saat real testnya ya, semuanya hitam putih. Kemudian here is the example. Nah, ini contoh dari directionnya, petunjuknya ya. For each question in this part, you will hear 4 statement about the picture in your textbook. Ya, jadi kalian akan melihat satu gambar dan disertai dengan 4 pernyataan. Ya, when you hear the statement, you must select the one statement that best describe what you see in the picture. Jadi setelah itu kalian dipersilakan untuk memilih, ya, dipersilakan untuk memilih pernyataan mana kira-kira yang paling tepat dari gambar tersebut, ya, pernyataan yang paling tepat, yang terbaik, ya. Then find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. Jadi silakan dicari, kalau misalnya dia bilang jawabannya A, B, C. Kalau misalnya A yang benar, silakan dicari jawabannya di answer sheet-nya, pilih jawaban nomor A. Kalau misalnya B yang benar, pilih jawabannya nomor B. Ya.
The statement will not be print in your textbook and will be spoken only one time. Nah, ini yang perlu diperhatikan konsentrasinya nanti. Ya, statementnya itu tidak di print ya, tidak ada di textbook kalian. Ya, tidak ada di sana. Kemudian statementnya itu hanya disampaikan satu kali saja, ya, satu kali, tidak ada pengulangan. Jadi tidak ada pengulangan, hanya disampaikan satu kali. Ya, jadi untuk direction ini untuk listening part 1, ya, listening section part 1. Jadi coba diingat-ingat ya, jika kalian menemukan soal seperti ini, ya, soal seperti yang akan kita lihat nanti, ya, apa yang harus kalian lakukan di sana. Ya, jadi kalian harus sudah tahu langkah-langkahnya. Kalau misalnya ketemu gambar, diapakan dulu gambarnya. Ya, jadi direction ini bisa kalian konsentrasi untuk mendengarkan directionnya bisa kalian kurangi, kemudian kalian menuju ke gambar yang akan kalian jawab. Karena kalian sudah tahu apa yang akan kalian lakukan, karena kalian direction ini kalian sudah hafal misalnya di luar kepala apa yang harus dilakukan. Ya, jadi waktu yang digunakan dalam penyampaian direction ini kalian bisa gunakan untuk melihat gambar-gambar yang akan kalian jawab nanti. Ya, dari gambar tersebut seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya, kita akan cari yang mana verbnya apa saja kira-kira, noun-nya yang ada di sana. Ya, dari sana kalian bisa memprediksi kira-kira statement apa sih yang akan muncul di soal dari gambar tersebut. Ya, oke, this is the example. Ya, ini bisa kalian lihat. Ya, bisa kalian lihat. While looking at the photo, ask yourself this question to help you predict the correct statement. Ya, jadi sambil kalian melihat fotonya, jadi ada beberapa foto ya, tidak hanya satu foto saja ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan cepat, misalnya satu foto 1 sampai 3 detik saja. Kira-kira apa yang harus kalian cari di sana. Ya, kemudian di sana bisa kalian ask to yourself, ya, tanya diri kalian sendiri, ya. Who are the people? Nah, who are the people, kira-kira siapa saja sih orang-orang itu? They are maybe student or officer, maybe policeman, maybe. Jadi kalian bisa cari-cari ya, yang mana yang benar. Kemudian what are they doing? Kalian cari apa sih yang mereka sedang lakukan di gambar tersebut. Ya, nah, mungkin they are discussing, mungkin ya, bisa jadi ya. Kemudian they are looking each other, atau dia melihat saling tatap-tatapan. Nah, kemudian they are listening. Ya, jadi bisa kalian lihat di sana ya. Kemudian what object do you see? Kira-kira ada objek apa sih yang kalian lihat di sana? Ada benda apa saja ya yang bisa kalian lihat di gambar tersebut? Ya, bisa kalian lihat ada seperti tadi di gambar di depan itu ada laptop tentunya, kemudian ada cup, kemudian ada paper, ya, ada notebook maybe, ya. Kemudian what is the location? Ya, jadi kira-kira di mana sih orang ini berada? Ya. Kemudian nanti si naratornya akan memberikan statementnya, ya, memberikan pertanyaannya. Ya, kurang lebih seperti ini. Look at the photo mark number 1 in your textbook. Ya, jadi silakan dilihat foto yang diberi tanda nomor 1 di textbook kalian. Ya, naratornya hanya ngomong seperti itu saja. Ya. Kemudian kalau misalnya nomor 2 ya tinggal nomornya diganti nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya, dan seterusnya. Kemudian setelah kalian dipersilakan untuk melihat gambarnya, nanti akan ada 4 statement, ya. Ada 4 jawaban. Ya, 4 jawaban yang kira-kira yang paling tepat untuk menggambarkan situasi dari gambar tersebut. Ya, the first one maybe number A, they are looking for seating. Ya. B, they are having a meeting. C, they are reading newspaper. D, they are eating a meal. Oke, dari 4
statement itu kira-kira yang mana yang paling menggambarkan dari kondisi gambar tersebut? You can share your answer. Oke, B. Ya, banyak yang jawab B. Ya, B. B, number B. Oke. Oke, ya. Oke, hampir semuanya ya, hampir 100% menjawab B. Ya, benar sekali ya, tepat sekali. Bisa kalian lihat di sana, kalau misalnya jawaban A, they are looking for sitting, dia sedang mencari-cari tempat duduk. Apakah mereka sedang mencari tempat duduk? Jawabannya tidak, karena mereka sudah sedang duduk ya. Kalau misalnya kalian dikasih pilihan, they are sitting around the table, mengelilingi meja, mungkin bisa tepat jawabannya ya. Tapi di sini karena pilihannya they are looking for sitting, jadi kurang tepat. Kemudian number B, they are having a meeting. Ya, bisa kalian lihat ada kemungkinan benarnya. Ya, sekarang kita lihat jawaban yang berikutnya. Ya, they are reading newspaper. Kira-kira ada nggak dia sedang membaca newspaper? Ya, jawabannya tidak. Ya, tidak ada. Kemudian they are eating a meal. Mereka sedang makan. Apakah ada yang sedang makan? Jawabannya tidak. Ya, jadi dari 4 kemungkinan jawaban yang disampaikan oleh si narator, ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah they are having a meeting. Ya, number B. Ya, ini sudah ada Feby Yuniar, kemudian ada Sepia Yoga, ya, ada teman-temannya sudah menjawab jawaban yang tepat, yaitu jawaban number B. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalian sudah tahu ya, sudah tahu sedikit tipsnya bagaimana cara menjawabnya jika kalian berhadapan dengan soal listening ya, soal listening yang dihadapkan dengan gambar ya, yang ada gambarnya. Oke. Ya, remember there are 3 statement type ya. Dari statementnya, statement yang biasanya muncul ini ya, biasanya muncul dari statement, dari 4 statement itu pasti akan menunjukkan mengenai activity ya, aktivitas ya. Kira-kira aktivitas apa sih yang sedang berlangsung dari gambar tersebut? Ya, seperti contohnya di depan tadi aktivitasnya adalah they are having a meeting. Nah, dari statement ini, dari 4 statement ini semua akan menunjukkan aktivitas, ya, semua aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas. Kemudian condition, kira-kira kondisi dari gambar tersebut. Kalau misalnya ada the man has a briefcase, misalnya kalau ada laki-laki sedang membawa briefcase, ya, sedang membawa tas kerjanya, ya. Kemudian there is a computer on the desk. Nah, ini kondisinya juga apakah there is a computer on the desk? Ya, ada komputer di atas meja. Jadi itu dari segi kondisi. Kemudian location, ya, location. The people are in the waiting room. Jadi lokasinya di mana sih kira-kira? Kalau yang tadi misalnya the people are in the office, gitu misalnya. Kalau ada pilihan itu, kemungkinan jawaban itu yang benar. Ya, misalnya kalian disuguhkan ada gambar ibu-ibu yang sedang berbelanja misalnya di pasar. Kemudian the girl atau misalnya the woman are in the market, itu misalnya. Ya, jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi statement-statement yang muncul nanti ya biasanya berupa aktivitas, kondisi, ya, kondisi dari gambar tersebut, kemudian lokasinya, ya, kira-kira berada di mana, ya. Ada activity, kemudian ada condition, kemudian ada location, ya, lokasinya kira-kira ada di mana. Seperti itu.
Oke, tadi juga kalian di depan sudah melihat, ya, sudah melihat gambar-gambar ini, ya, sudah melihat gambar-gambar ini. Kemudian sekarang dicoba dulu, ya, dicoba kira-kira kalimat apa yang sekiranya muncul di gambar pertama. What kind of statement are there for the first picture? Kira-kira di gambar pertama, apa yang kalian prediksi bisa muncul? You can share your answer. They are looking at the laptop. Okay, good job. Okay, what else? Ya, baru dia. What they are doing. Kemudian activity-nya, condition-nya. Ya, kemudian bisa kalian tuliskan mengenai location-nya. They are, mereka ada di mana? They are in di apa? Terus. Oke, biar tidak terlalu lama, nanti fokus ke paragraf pertama. Boleh kalian share untuk yang second picture or third picture, ya. Kira-kira ada apa saja di sana untuk di gambar kedua dan ketiga, ya, 1, 2, 3 sekalian. Nanti kira-kira kita sama-sama dengerin audionya. Kira-kira ada nggak prediksinya yang muncul, ya, prediksi kalian yang muncul. Dari statement yang kalian berikan. Oke, baru satu orang saja. Ya, mungkin teman-teman yang lain. Terus second picture. Nah, kalian bisa dibantu dengan kata kerja dan kata benda yang kalian sudah lihat tadi di slide sebelumnya. Ya, kira-kira apa yang mereka lakukan. Oke, number 2, they are discussing about business. Oke, maybe discussing. Ada kata discussingnya. They are looking at the laptop. Oke, ini for the first, ya. Ya. Kemudian they are still discuss together. Oh, berarti ada kata discussing di sana, ya. Kemudian ada exchange opinion, saling bertukar pendapat, ya. They are discuss in front of the whiteboard, ya. Mereka sedang berdiskusi di depan whiteboard. Kemudian gambar yang ketiga, kira-kira apa yang kalian bisa lihat di sana? They are discussing about their job in the office. Ya, Mira. Okay, how about the third picture, ya, gambar yang ketiga? Ada yang punya pendapat? They are eating meals together. Okay, they are having meal. Okay, ya. Let's we listen together. Kira-kira pernyataan apa yang kira-kira akan muncul, ya, dari gambar-gambar di screen kalian, ya. Ya, dari pernyataan-pernyataan itu kira-kira ada yang benar jawabannya. Kalau yang pertama itu the man is focusing on the screen. Nah, gambar yang kedua, the people are discussing something. Ya. Kemudian yang ketiga, coba kita dengarkan lagi.
Oke, the family is eating the meal. Nah, jadi dianggap sebuah keluarga, ya. Kalau kalian, they are eating their meal, ya. Berarti jawabannya sudah hampir tepat, ya. Coba kita lihat lagi yang di chat tadi, ya. Berarti discussing sudah masuk, ya, sudah masuk discussingnya. Kemudian they are looking at the laptop. Nah, ini sebenarnya pernyataannya sudah mendekati, ya, sudah mendekati, berarti konteksnya sudah dapat, ya, hanya saja penyampaiannya saja yang sedikit berbeda dari speakernya, ya. The man is focusing on the screen, ya. Yang cowok laki-laki itu sedang fokus pada layar laptopnya, ya. Ini they are discussing about new project. Oke, ya, ini juga tepat, ya. They are discussing about new project. Nah, new projectnya kita tidak tahu, bisa jadi mereka mendiskusikan new project, tapi di pilihannya yang disampaikan they are discussing something. Nah, mereka mendiskusikan sesuatu, ya. Jadi dari kalian menebak seperti ini, kalian jadinya bisa tahu kira-kira apa sih yang akan muncul, statement apa saja yang akan muncul dari gambar-gambar tersebut, ya. Kemudian they are discussing about business, ya, ada discussingnya, they are discussingnya. Okay, what else? They are dinner in the restaurant. Okay, bisa jadi they are eating meals. Nah, they are having meal. Ada eating sama having, ya, bisa jadi. Ya, hanya saja penyampaiannya, ya, prediksinya sudah tepat. Hanya saja penyampaiannya oleh si speaker kemungkinan tidak sama persis, ya, 100% persis dari prediksi kita, ya. Yang jelas konsepnya kalian sudah tahu, ya, konsepnya kalian sudah tahu. Kemudian apa yang mereka lakukan, ya, apa yang mereka lakukan. Kalau mungkin ditanya conditionnya, kemudian ditanya actionnya, apa yang mereka lakukan, kondisinya seperti apa. Nah, kondisinya misalnya di gambar 2, di gambar 1 ada kondisinya, the man is focusing on the laptop, itu kondisinya di sana, ya, conditionnya. Kemudian locationnya, nah, locationnya kalau misalnya di gambar ketiga, kemungkinan bisa jadi kalau misalnya di luar dari sound yang kalian dengar tadi, ya, yang disampaikan oleh narator, bisa jadi they are at the restaurant, boleh. They are dinner in the restaurant, boleh. Ya, they are having dinner in the restaurant, ya, bisa jadi seperti itu, ya. Oke, dari langkah-langkah yang kalian lakukan tadi, seperti kembali saya sampaikan bahwa dari sana kalian bisa menebak, ya, bisa menebak. Tadi sudah kalian tebak, nah, jawabannya sudah hampir tepat, ya, tepat menurut saya. Hanya saja penyampaiannya yang beda, ya. Karena di bahasa itu bukan ilmu pasti, ya, 1+1 jawabannya harus 2, seperti itu, ya. Jadi prediksinya seperti itu, jadi penyampaiannya mungkin menggunakan bahasa atau menggunakan kata-kata yang sedikit berbeda. Jadi dari jawaban yang kalian sampaikan dari di kolom chat itu sudah hampir semua mewakili dari gambar-gambar yang ada, ya. Oke, sama. Nah, ini, ya, hampir sama seperti yang tadi. Brainstorming for each picture once until 4 predict possible statement about the picture. Then listen the recording and choose the correct statement. Ya, jadi nanti akan disampaikan di soal. Oke, coba dipredik dulu. Kira-kira gambar pertama tentang apa, gambar kedua tentang apa, gambar ketiga tentang apa, gambar keempat tentang apa. Silakan di-share lagi jawabannya di kolom chatnya. Oke, ini kira-kira ngapain? Orang-orangnya di gambar pertama sedang ngapain itu, ya? Oke, ada haircut, nomor 2 ada haircut. Oke, good job. Jadi the boy is having his haircut. Kemudian, I'm sorry sir, I think the first audio don't work. Oke, yang tadi, yang audio yang pertama, kalian tidak dengar dengan jelas. Ada orang yang tidak terdengar dengan jelas. Ini ada temannya bilang yang audio yang pertama tidak terdengar dengan jelas katanya. Mungkin masalah koneksi, atau apakah koneksi saya atau koneksi kalian di sana.
Oke, kalau gitu coba saya ulang lagi. Yang pertama. Oke, yang tadi belum jelas mungkin bisa didengarkan ya, kurang lebih nanti pilihannya akan muncul seperti ini. Ya, ini langsung di statementnya, langsung ke jawabannya ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu dari gambar yang tadi. Oke, ya apakah sudah bisa terdengar speakernya? Atau mungkin speaker laptop saya yang kurang jelas. Bagaimana teman-teman? Oke, masih tidak terdengar dengan jelas ya suaranya. Coba saya tes lagi sekali. Saya audionya saya kerasin dulu. Oke, bagaimana? Sudah bisa terdengar? Oke, settingan audio saya. Oke, belum. Oke, bagaimana sekarang? Belum juga? Oke, saya sedang mencoba. Kalau misalnya sudah terdengar, mohon disampaikan ya. Oke, bagaimana Pak, sudah bisa terdengar? Oh, belum juga ya. Audio settingnya dulu.
Oke, bagaimana sekarang? Sudah atau belum? Ya, karena saya menggunakan headset ya, coba saya buka headset dulu. Number 3. The family is eating a meal. Focus. 2. Test tactic. Follow up. Number 1. Oke, sudah terdengar ya? The man is focusing on the screen. Ya, mungkin karena saya pakai headset tadi. Terus suara saya gimana? Number 2. Suara saya sudah terdengar ya? All good, sir. Oke, ya. Thank you. Let's continue ya. Oke, bro, kalau gitu kita kembali ke slide yang ini. Ya, jadi kalian sudah predict what the speaker made say ya in this part ya. Jadi saya akan putarkan audionya. Saya akan ulang dari awal. Kira-kira apa saja yang muncul di sana. Unit 1. A. Focus. 2. Test tactic. Follow up. Number 1. The man is focusing on the screen. Number 2. The people are discussing something. Number 3. The family is eating a meal. Oke, ya. Dari audionya, ya, dari audio yang diputar tadi kalian sudah bisa mendengarkan. Kalau yang pertama adalah the man is focusing on the screen, ya, is focusing on the screen. Ya. Kemudian begitu juga gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Ya, sudah terdengar dengan jelas ya. Kemudian tadi kalian sudah menjawab, ya seperti teman-temannya sudah menjawab, memprediksi kira-kira apa sih statement apa yang akan muncul. Nah, dari audio kalian dengar, kalian sudah bisa menerka bahwa apa yang disampaikan, apa yang diterka oleh kalian tadi, apa yang kalian prediksi tadi, what you are already predict before, is close to what the speaker says, ya. Hampir sama, ya, mirip-mirip, hanya saja penyampaiannya saja yang beda, ya, penyampaiannya saja yang beda. Misalnya ada yang bilang they're eating meals, oke, ya, hampir sama karena di yang ketiga the families eating meal, ya. Jadi keluarganya di sana lebih fokusan ke keluarga. Tapi kalian di sini mengganti dengan kata there are, ya. Jadi ada perbedaan yang sangat tipis sekali ya dari apa yang kalian prediksi. Jadi jangan khawatir, itu sudah sangat baik ya, sangat baik untuk memulai dari tes ini. Jadi kalian sudah bisa memprediksi kira-kira apa saja yang akan muncul di tes ini. Ya. Pernyataan yang akan muncul maksud saya yang di tes ini. Kemudian let's try in the next. Unit 1. Oke, balik lagi ya ke sini. Oke, kira-kira dari gambar ini tadi sudah menjawab beberapa. The boy is having their haircut. Kemudian kira-kira apa lagi? Nanti kita akan cocokkan lagi ke speakernya. Ya, what the speaker says. Oke, atau saya putarkan audionya. Nanti kalian tebak kira-kira apa saja sih yang muncul dari gambar, pernyataan apa saja yang muncul dari gambar ini. Ya. Oke, ya silakan dengarkan dengan baik. Tactic practice. Number 1. They are having a meeting. Number 2. The boy is getting his hair cut. Number 3. The people are waiting in line. Number 4. The man is reading a newspaper.
Kira-kira yang gambar pertama, apa yang disampaikan oleh si speaker? They are having a meeting. Good job. Gambar kedua. Gambar kedua. The boys getting a haircut. Good job. The boys getting, ya. How about the third picture? Gambar yang ketiga. The people are waiting in apa tadi disampaikan? Gambar yang nomor 3. The people are waiting in the line. Ya, benar. Kemudian yang keempat. The man is number 4. The fourth picture. The man is reading newspaper. The man is reading newspaper. Good job, ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Jadi hampir sama apa yang kalian lakukan di slide sebelumnya. Jadi kalian bisa menebak kira-kira apa sih yang mereka lakukan, apa yang terjadi pada gambar-gambar tersebut, what they are doing, ya. Saya skip lagi. Nah, ini juga saya skip audionya. Nah, kemudian ya strategi berikutnya. Nah, di sini kalian akan mengecek verbnya, ya, verb kata kerjanya. Ya, tadi juga sudah ada beberapa kata kerja yang digunakan di gambar-gambar berikutnya. Dari gambar ini juga kalian bisa nanti menentukan kata kerja yang digunakan. Ada do, stand itu berdiri, play, be, wear, be untuk teachernya, be untuk studentnya, ya, yang digunakan apa. Jadi verbnya yang digunakan, kata kerja yang digunakan dari gambar ini nanti bisa kalian gunakan sebagai memprediksi, ya. Kira-kira ada kata kerja apa saja yang muncul dari gambar tersebut. Misalnya contoh yang pertama, ada kata kerja do, ya. The student are doing an outdoor activity, ya. Jadi murid-muridnya sedang melakukan kegiatan outdoor, ya, kegiatan di luar ruangan. Stand, nah stand berdiri. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan kira-kira kalimat apa yang muncul dari kata stand, dari kata verb stand? They are standing in front of the teacher. Good job. They are standing. Mereka, anak-anaknya sedang berdiri di depan gurunya. They are stand on the line. Jadi mereka sedang berdiri dalam barisan. Good job. Kalau misalnya menggunakan kata play, they are, nah, kita anggap mereka sedang bermain itu. Ya. Kira-kira kalimat apa yang muncul? They are playing together. Good job. They are playing at the yard. Ya, bagus sekali. Kemudian dari kata menggunakan kata be untuk student itu ada, karena lebih dari satu, ada are. They are playing some game. Bisa jadi, ya. Be-nya sudah masuk di kalimat kalian, ya, karena dia menggunakan be itu maksudnya is, I'm, are. Karena di sini ada dua kemungkinan. Kalau misalnya subjeknya itu tunggal, jadi dia menggunakan is. Kalau dia subjeknya jamak, jadi menggunakan are. Nah, kalian juga sudah sampaikan di kalimat kalian ada they are playing some game, ya, they are, ya. Kemudian wear, mengenakan, ya, mengenakan apa kira-kira? The studentnya ini mengenakan apa? Bisa kalian lihat atribut dari
Muridnya mungkin di kepalanya menggunakan apa? Oke, they are wearing school uniform. Oke, good job. Eva ya, Eva Francisca Yanti. Oke, uniform. Oke. Kalau di kepala anak-anaknya menggunakan apa misalnya dia? Okay, they are wearing a hat. Okay, some of them wearing a hat. Okay, good job. They are wearing elementary school uniform. Okay, dia sedang memakai seragam SD. Okay, good job ya. Jadi dari cara ini juga kalian bisa nanti memprediksi kira-kira statement apa yang akan muncul di soal ini ya, dengan cara menentukan aktivitas yang mereka lakukan di gambar. Oke, jadi ada kemungkinan beberapa statement ya, tenses yang digunakan ya. Tenses yang digunakan biasanya ada dua kemungkinan, yaitu present continuous, jadi kegiatannya itu sedang berlangsung, sama simple present ya, untuk mendeskripsikan suatu rutinitas atau fakta atau fenomena ya, atau situasi. They are in the schoolyard. Nah, itu simple present. Kalau misalnya they are playing together, itu present continuous ya. Jadi ini biasanya tenses yang digunakan ya, dua tenses yang umum digunakan dalam statement di soal fotograf ini ya, present continuous sama simple present ya. They are doing an activity outdoor kalau yang present continuousnya, kemudian they are the teacher is facing the student ya, guru-gurunya sedang menghadap ke murid-muridnya. Kemudian there are many students in the schoolyard. Ada banyak siswa di schoolyard. Oke. Kemudian the school is near the woods. Oke, benar nggak? Oke, sekolahnya berdekatan dengan pepohonan. Note-nya bisa kalian lihat is itu untuk singular. Kalau misalnya gurunya misalnya cuma satu, ya kalian bisa ganti nanti the teacher is ya. Kalau misalnya gurunya lebih dari satu, the teachers are. Jadi seperti itu ya. Oke. Ya, sebelum Oke, nah sekarang saya akan memutarkan sebuah audio. I'll play an audio and you listen it carefully. Ya, kira-kira pernyataan ini masuknya ke gambar yang mana? Ya, masuknya ke gambar yang mana? Oke, let me start. Unit 8. A. Focus. 1. Language building. B. Number 1. The students are sitting around the table. Number 2. A guardrail divides the highway. Number 3. They are preparing for an examination. Number 4. The overpass casts a shadow on the road. Oke, saya putarkan sekali lagi ya, sambil didengarkan dengan baik. Kira-kira kalimat yang pertama masuk ke gambar yang mana? Kira-kira kemudian gambar yang pernyataan yang kedua masuk ke gambar yang mana? Unit 8. A. Focus. 1. Language building. B. Number 1. The students are sitting around the table. Number 2. A guardrail divides the highway. Number 3. They are preparing for an examination. Number 4. The overpass casts a shadow on the road.
Oke, pernyataan yang pertama kira-kira masuk ke gambar yang mana? The student are sitting around the table. Kira-kira masuknya di pernyataan yang mana dia? Kalimat pertama. Oke, ya kalimat 1. Good job. Kemudian ya pernyataan yang kedua. Masuknya ke gambar 2 ya. Oke, kemudian they are preparing for an examination. Nah, kira-kira masuk ke gambar yang mana kira-kira yang lebih cocok? Ke gambar 1 ya. Oke, semua jawabannya 1 ya. Kemudian for the last statement, ya, the overpass casts a shadow on the road. Ya, the overpass. Oke. Ya, picture 2. Oke, good job ya. Jadi the overpass. Jadi overpass jalan layang yang di atas itu mencetak ya sebuah bayangan di highway-nya ya, di jalan raya ya. Itu pernyataan yang terakhir. Oke, the last next. Unit 8. Yeah. Next, what we are going to practice is listen to 3 sentence describe the photo. Ya, nanti akan diberikan 2 gambar. Ya, kemudian dari gambar itu ada 3 deskripsi. Complete each sentence using the correct verb you hear. Ya, jadi nanti silakan dilengkapi. Ya, kira-kira kata kerja apa sih yang tepat dari yang di blank space-nya ya. Choose the correct sentence about each photo ya, kira-kira kenyataan yang tepat yang mana ya. Kalian silakan dilengkapi, saya akan putarkan audionya, silakan dilengkapi blank space-nya untuk soal nomor 1, number 1 and number 2, and then you fill in the blank space in each sentence and then choose which one is the best to describe the photo. 2. Test tactic. A. Number 1. A. The men are standing behind their chairs. B. There are some cups on the table. C. The woman is collecting the cups. Number 2. A. The woman is talking on the phone. B. The baby is typing on the keyboard. C. The mother is feeding her baby. Oke, yang nomor 1, yang nomor A, siapa yang dapat tadi kalimatnya? The man is, apa tadi disampaikan di sana? Oke, yang nomor 1 dulu, The man is standing behind the chair. Okay, standing, good job. Yeah. Standing. And then the next, number B. What you hear there? There. Okay, there are. Okay, semua jawab are. There are some cups on the table. And then number C. They are collecting the cups. Sorry, the woman collecting the cups. Okay, is collecting the cup. Okay, dari jawaban A, B, dan C, kira-kira yang mana yang benar? Yang mencerminkan gambar nomor 1. Which statement is describing the first picture? Okay, B. Okay, yeah. Oke, ya, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Nah, kita bahas dulu yang nomor A, ya, the men. Tadi the men are standing, berarti tidak ada yang berdiri, ya. Yang berdiri adalah yang wanita, ya, behind the chair.
Jadi yang men tidak ada yang berdiri, semuanya duduk. Jadi secara pilihan pasti sudah salah. Ya, kemudian ada there are some cups on the table. Ada beberapa gelas ya di atas meja. Ya, itu ada gelas beberapa. Ya, bisa jadi benar. Ya, bisa jadi benar. Oke, kita lihat dulu jawaban yang nomor C. Ya, the woman itu is collecting. Ya, the woman is collecting the cups. Nah, bisa dilihat dari gambarnya itu tidak mengkolek, ya, tidak mengambil, itu justru menyerahkan, ya, bukan mengambil dia. Dari gambarnya bisa kita lihat dia menyerahkan, ya, beberapa cups-nya, ya, entah cup-nya isinya kopi atau tea, kita nggak tahu karena di sana di general disampaikan cups. Ya, jadi dari pilihan ini, ya, jadi nomor C itu bisa sebagai pengecoh, ya. Jadi di pilihan A, B, atau C itu yang lebih tepat adalah jawaban nomor B, ya, karena memang ada beberapa cups ya di atas meja. Kalau nomor C itu the woman itu sepertinya bukan mengkolek, itu justru memberikan, ya. Kemudian we move to the second picture, ya. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Oke, gambar yang kedua itu yang nomor A, kalian dapatnya apa? Ya, the woman is talking on the phone. Oke, kemudian talking, ya, semua jawabnya talking. Kemudian yang nomor B, the baby. Oke, the baby tadi, the baby is typing on the keyboard. Oke, B, typing. Oke, Eva, ya, Eva Priskayanti. Oke, typing, good job. Next, number C, the mother is feeding, ya, feeding her baby. Oke, kira-kira dari jawaban A, B, atau C yang paling tepat yang mana? Oke, good job A, ya, semua setuju A, ya. Kalau misalnya baby is typing on the keyboard, jadi dia tidak ada mengetik di atas keyboard, ya, babynya malah digendong. Ya, kemudian jawaban nomor C, ya, the mother is feeding her baby. Ya, feeding itu memberikan makan. Ya, dari gambar kita bisa melihat tidak ada ibunya sedang memberikan makan. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor A. Ya. Oke, ya, dari sana bisa kalian lihat jawaban yang benar adalah jawaban nomor A, ya. Oke, saya skip dulu. Nah, sekarang kembali lagi perhatikan gambarnya. Ya, perhatikan gambarnya. Nanti akan disampaikan 4 possible answer. Ya, ada 4 kemungkinan jawaban dari setiap gambar. Ya, ada 4 kemungkinan jawaban dari setiap gambar. Kira-kira mana sih jawaban yang tepat? Nah, kalian tinggal pilih apakah jawaban yang A itu benar atau salah, correct or wrong. Ya, kalau misalnya jawaban A wrong, nanti kalian pilih wrong. Kalau misalnya jawaban B yang benar, nanti pilih jawaban B yang correct. Gitu. Kalau C yang benar, pilih C yang correct. Ya, jadi saya akan putarkan audionya dengan baik. Perhatikan gambarnya. Nah, seperti yang tadi sudah sebelumnya kita lakukan. Yang perlu kalian lihat adalah orangnya lagi ngapain, ada benda apa saja di sana, ya, kemudian lokasinya di mana, ya. Bisa kalian bertanya pada diri kalian sendiri untuk mempersiapkan kira-kira apa saja yang akan muncul dari pilihannya, ya.
let me start and play the audio. Yeah, you can choose which one is the correct one and which one is the wrong one. 2. Test tactic. C. Number 1. A. The woman is walking in the kitchen. B. She's folding the newspaper. C. She's standing by the sink. D. She's making a cup of coffee. Oke, dari audionya, ya pilihan yang nomor A, kira-kira benar atau salah? Oke, wrong. Ya, wrong, correct. Kau langsung dijawab sampai ke bawah. Ya, yang nomor A itu, apa yang kalian dengar yang disampaikan oleh si speaker? What did the speaker says? Oke, walaupun tidak harus complete sentence ya, tidak harus complete sentence, kalian cukup cari keywordnya saja ya, kata-kata kuncinya saja yang menunjukkan bahwa gambar itu adalah pernyataan yang salah ya. Oke, walking. Oke, ya benar. Ada kata walkingnya di sana ya, ada kata kerjanya. Nah, kalian bisa lihat nanti ada kata kerja yang digunakan itu walking itu berjalan ya. Jadi tidak terlihat bahwa si wanita itu sedang berjalan ya. Kemudian number B, correct or wrong? Correct. Ya, correct. Ya, kalian bisa lihat nomor B di sana adalah ya, nomor B is correct. Coba kita perhatikan nanti apakah benar nomor B itu correct. Kemudian nomor C. Oke, sebentar. Nomor B kalian dengarnya apa? Nomor B. Nomor B dulu. The woman is ada dengar holding, ada dengar reading. Ya, reading newspaper. Oke, kemudian kita lihat nomor C. Ya, ada kata newspapernya. Good job. Ya. Kemudian kita lihat nomor C. Ya, nomor C apa sih yang disampaikan oleh di speakernya? What does the speaker says? What did the speaker says? Nomor C. Ada kata standing. Kalau nggak salah di sana standing ya. Ya, standing beside the sink. Oke, ya, ada sinknya standing. Oke, good job. Berdiri, berarti benar. Tadi ada newspaper juga nomor B benar. Kemudian nomor C ada kata standingnya juga benar. Nanti kita akan dengarkan sekali lagi yang mana kira-kira yang paling tepat. Ya. Kemudian yang nomor D, ada kata making a cup of tea. Kopi. Ya. Jadi yang nomor D itu salah ya. Salah karena dia tidak membuat kopi, justru dia sedang minum ya. Nah, sekarang kita cek lagi yang jawabannya kira-kira tricky, B atau C ya. Jelas. Pagi prediksi gue. Masa ini pagi, Rabu ini malam, Kamis sampai Minggu ini libur. Pulen libur bangun dulu sebenarnya masuk Mohon bantuan untuk hostnya ini bisa di mute untuk pesertanya agar tidak mengganggu teman yang lain. Ini tugas dulu. Ngarang itu lah. Paling ngatrek-ngatrek alat sih. Oke, untuk hostnya bisa minta bantuan agar bisa di mute. Coba saya mute dari sini. Oke, ya sudah. Oke, let's listen it once more. Ya, kita masih bingung ya antara jawaban B atau C. Ya, sekarang kita dengarkan sekali lagi.
2. Test tactic. C. Number 1. A. The woman is walking in the kitchen. Ya, A sudah B. salah. She's folding the newspaper. Oke, nomor B. Ya, she's folding. Ya, folding, melipat. Ya, bukan holding di sana. Yang disampaikan adalah folding. Folding itu melipat. Apakah dia sedang melipat newspaper? Ya. Kemudian kita lihat yang nomor C. C. She's standing by the sink. D. She is standing by the sink. Oke. Dia sedang berdiri di sebelah sink itu wastafel, tempat cuci tangan. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat lah yang mana? B atau C? Ya, nomor C ya. Nah, oke, good job. Nomor C yang paling tepat ya, karena dia bukan folding yang nomor B, tapi holding. Bukan holding tapi folding ya, yang disampaikan di sana. Let's move to the next picture. Ya, the second picture. 2. Test tactic. Sorry. Number 2. A. The woman is picking up the computer books. B. She is sitting on the desk. C. She is working on the computer. D. The programmer is sitting at her desk. Oke. Dari audionya, kira-kira yang mana yang paling tepat untuk mendeskripsikan gambar nomor 2? A, B, atau C? Oke, C ya. Oke, the woman is working on the computer. Oke, good job. Ya, hampir semua jawabannya C ya. Berarti pendengarannya sudah mulai terasa ya. Jadi yang nomor C jawabannya. Jadi si wanita itu sedang bekerja menggunakan komputer ya. Jadi itu nomor C ya. Sedangkan pilihan-pilihan yang lain sudah pasti akan salah ya. Jadi untuk tes model ini, jadi kurang lebih nanti prosesnya seperti ini ya. Maksudnya bentuk tesnya seperti ini. Nanti kalian akan ditunjukkan sebuah gambar, kemudian disertai dengan 4 statement, 4 pernyataan ya. Dari pernyataan keempat pernyataan yang kalian dengarkan itu bisa kalian cek kira-kira mana sih yang benar, mana yang salah ya. Mana yang benar, mana yang salah. Nanti mana kira-kira jawaban yang paling mendekati, jadi itu yang menjadi pilihan kalian ya. Yang menjadi pilihan kalian yang kalian akan tulis di answer sheet kalian. Oke, sebentar, keburu lewat. Ya, sekarang kita lanjut latihan yang ini. Kita perhatikan gambar yang nomor 1. Ya, the first picture. Ya, first picture-nya kira-kira pernyataannya ya, yang mana kira-kira jawaban yang tepat menurut kalian ya. Lanjut aja ya, dari nomor 1 sampai nomor 3 saya akan putar audionya. Nanti kalian tinggal tebak kira-kira yang mana sih yang benar jawabannya. 3. Tactic practice. Number 1. A. A woman is withdrawing her money. B. The shop assistant is eating some candy. C. There's some candy on the counter. D. A woman is being served. Number 2. A. They're programming their computers. B. The monitors are covering the wall. C. They're taking some pictures. D. They're monitoring the weather. Number 3. A. Some people are sitting on a rug.
B, Some people are sleeping outdoors. C, The children are playing in the field. D, The tent is on the beach. Okay, you can share your answer now in the chat. Oke, untuk gambar pertama kira-kira apa jawabannya? Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Oke, sekarang kita dengarkan lagi sekali. Yang nomor A. B, Oke, nomor 1 D, ada yang jawab D ya. Oke, 2 orang menjawab D. Oke, oh sebagian besar menjawab D ternyata ya, yang nomor 1. Oke, let's listen it once more. number 1. A, A woman is withdrawing her money. Oke, woman is withdrawing her money. Dia nomor 1, wanita itu sedang menarik uangnya. Ya. Apakah kira-kira ada sedang menarik uangnya di sana? B, The shop assistant is eating some candy. The shop assistant is eating some candies. Apakah shop asistennya ada yang makan permen? Pasti tidak jawabannya. Nih, sorry. Belum klik. 3. Tactic practice. A woman is withdrawing her money. B, The shop assistant is eating some candy. C, There's some candy on the counter. There are some candy on the counter. Ya, itu nomor C. Wis, bentar lagi. Sorry. Money. B, C, There's some candy on the counter. D, A woman is being served. Oke, a woman is being served. Ya. Seorang wanita itu sedang dilayani. Kira-kira yang mana yang tepat jawabannya? Oke, ya good job. Number D ya. Karena kalau nomor A kita tidak bisa lihat bahwa si wanita itu sedang menarik uangnya. Tapi yang lebih tepat, yang pengecohnya yang nomor A mungkin ya. Jadi yang paling tepat bisa dilihat number D ya. Jadi wanita itu sedang dilayani ya, sedang dilayani. Kemudian number 2. Ya, nomor 2. Nomor 2 apakah D jawabannya? Oke, yang jawab B nomor 2. Oke, nomor 2 D. Oke, good guess. Kita coba dengarkan apakah A, B, atau C, atau D. Jawaban yang nomor 2. number 2. A, they're programming their computers. B, Oke, nomor A. They are programming their computer. Oke, apakah bisa dilihat mereka sedang memprogram komputernya? Ya. Kemudian nomor B. the monitors are covering the wall. Oke, the monitors are covering the wall. Monitornya menutupi dinding. Ya. D, they're taking some pictures. Oke, number D. See, they are taking some picture. Dia terlihat di sana sedang mengambil gambar. Kemudian number D. They're monitoring the weather. Ya, they are monitoring the weather. Mereka sedang memonitor weather itu cuaca. Oke, apakah bisa terlihat di sana mereka sedang memonitor cuaca? Apakah bisa dilihat? Coba bisa diperhatikan mungkin di gambarnya apakah itu cuaca apa kendaraan yang dimonitor? Oke, ya dari sana kalian bisa lihat ya, kira-kira mana jawaban yang benar. Apakah yang dimonitor itu weather, apakah cuaca yang dimonitor? Ternyata setelah diperhatikan lebih detail, yang dimonitor itu bukan weather, bukan cuaca ya, tetapi yang dimonitor itu adalah mungkin
traffic mungkin yang dimonitor, ya. They are monitoring the traffic gitu. Kalau misalnya seperti itu yang disampaikan, mungkin saja benar. Tapi yang di sini yang disampaikan adalah weather, cuaca. Jadi yang lebih tepat dari pilihan-pilihan A, B, dan C adalah jawaban yang nomor B, ya. The monitor are covering the wall. Jadi monitornya itu, ya, lihat kan monitornya menutupi dinding, ya, menutupi dinding. Then let's continue to the next question, Number 3. A, Some people are sitting on a rug. B, Some people are sleeping outdoors. C, The children are playing in the field. D, The tent is on the beach. Oke, dari sana kalian bisa lihat ada kata sitting, playing, kemudian ada standing kalau nggak salah, ada tent, ya. Ya, oke. Ya, coba kita lihat jawaban dari kalian. Yang mana yang oke. Jadi semua jawabannya A, ya. Oke, kita dengarkan lagi sekali. A itu optionnya apa ya? D, The tent is on the beach, doors. C, B, Some people are Number 3. A, Some people are sitting on a rug. Oke, some people are sitting on the rug. Ya. Jadi benar, ya, sudah benar sekali jawabannya yang nomor A. Jadi bisa kalian lihat di sana dari kata kerjanya saja sudah berbeda-beda ya. Ada sitting, kemudian ada playing kalau nggak salah. Some people are sleeping outdoors. Oke, sleeping, ya, sleeping. Jadi tidak ada yang tidur di sana, ya. Kemudian tactic practice. Number 1. Some people are sitting on a rug. sitting, kemudian ada Some kata people are sleeping outdoors. ada sleeping, C, ya tidak ada kata The sleeping. children are playing in the field. Oke, playing tidak ada yang bermain di sana. The tent is on the beach. Ya, tendanya ada di pantai. Ya, tendanya juga bukan di pantai karena kita tidak bisa lihat pantai di sana, ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat dari 4 statement itu adalah jawaban yang nomor A, ya. Oke, good job. Ya, oke, sebentar untuk waktunya kita lihat dulu. Oh, kita masih punya 15 menit lagi. Jadi beberapa picture mungkin saya skip ya. Saya skip nanti karena di belakang masih ada materi yang lain. Oke, ya kita lanjut ke strategi berikutnya, ya. Be careful of incorrect subject, verb, or object. Seluruh PNB. Seluruh 200. Tapi bagi ya per grup. Pilih mana grup F? Udah ada grupnya. Mbak sampai Yang mau diperhatikan link absensi akan di-share. Jadi pastikan kalian sudah mengisi link absensi agar nanti tidak tinggal ya, agar tidak terlewat. Ya, agar tidak terlewat link absensinya silakan nanti diisi. Ya, jadi host kami akan share link absensinya untuk segera diisi, ya, untuk segera diisi. Nah, lanjut. Oke, kita lanjut ke sini saja, ya. Jadi yang kalian perlu cari di sini adalah dari gambar di screen kalian, ya. Silakan dilihat kira-kira orang-orang yang ada di sana sedang ngapain, ya. Yang perlu dicari di sana subjeknya, ya, subjeknya siapa, kemudian verb, ya, mereka sedang melakukan apa, kemudian objek. Objek itu apa
yang mereka, misalnya kalau misalnya dia sedang membaca, apa yang mereka baca, kemudian kalau misalnya sedang mengerjakan sesuatu, apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi itu yang perlu kalian perhatikan dari kalimat 1, 2, 3, dan 4. Jadi silakan diperhatikan subjeknya siapa, kemudian verbnya apa, kemudian objeknya juga apa. Ya, nanti silakan di-share lagi di kolom chat. Ya. Jadi ini untuk melatih ketelitian kalian. Kira-kira siapa sih yang melakukan pekerjaan itu, kemudian pekerjaannya ngapain, kemudian apa pekerjaannya. Ya. Unit 15. A. Focus. 1. Language building. B. Number 1. The man is reading a newspaper. Okay, number 1. The man is reading newspaper. Ya, subjeknya itu siapa? Oke, the man. Good job. Kemudian verbnya. Oke, reading. Kemudian objeknya. Objeknya adalah newspaper. Oke. Newspaper, oke, good job. Ya, jadi semua dapat the man is reading newspaper. Jadi subjeknya adalah man, kemudian verbnya reading, ya ada dasarnya read. Kemudian apa sih yang dibaca? Newspaper. Ya, nanti bisa diganti-ganti mungkin objeknya bisa newspaper, book, or something else. Ya, we move to the next sentence. Number 2. The baker is making bread. The baker is making bread. Oke, kira-kira subjeknya apa? Oke, the baker. Oke, good job. Kemudian verbnya? Making. Ya. Making. Kemudian objeknya? Objeknya bread. Oke. Ya, good job. Next. The third statement. Number 3. The baker is standing in front of the oven. Oke, subjeknya apa? The baker, masih the baker. Kemudian, oke, ya, good job, the baker. And then, the verb? Standing, ya, standing. Kemudian objek? Oke, the open. Oke, coba kita dengarkan lagi sekali. Yang nomor 3. The baker is standing in front of the oven. Unit 15. Sorry. A. Focus. 2. The baker is making bread. Number 3. The baker is standing in front of the oven. Okay, the baker is standing in front of the oven. Ya, in front of the oven itu bukan objek, itu adalah adverb of place, ya, keterangan tempat. Jadi objeknya tidak ada, ya, tidak ada objek di sentence nomor 3. Itu adalah keterangan tempat, ya, keterangan tempatnya. In front of the open, di depan open, ya, keterangan tempat. Kemudian kita lanjut ke yang nomor terakhir, yang nomor 4. Number 4. The man is wearing a suit. Oke. Subjeknya? The man. Oke, kemudian the man, good job. Ya, objeknya? Objeknya. Verbnya?
wearing, ya, memakai atau menggunakan. Kemudian objeknya, oke, ya, just. Ya, ya, jadi laki-laki itu menggunakan just. Oke, good job. Dari sana kalian bisa mengklasifikasikan yang mana subjek, verb, atau objek. Oke, mohon maaf tadi kayak sepertinya untuk daftar hadirnya karena kalian sambil menjawab pertanyaan tenggelam ya. Bisa di scroll ke atas agar tidak terlewatan, ya, agar tidak terlewat. Ya, jadi untuk link absensinya sudah ada ya, sudah ada di atasnya. Jangan sampai terlewat untuk link absensinya sebagai bukti bahwa kalian turut hadir di pertemuan kita di sesi yang kedua ini. Oke, pertemuan, oke, masih lagi 7 menit ya, cepat sekali waktunya berlalu. Oke, untuk Leo, kalau boleh, silakan di-share kembali untuk daftar hadirnya agar bisa berada di paling bawah, ya, agar tidak terlewat teman-temannya untuk absensi. Oke, Pak. Dia kalau saya share tiap 5 menit sekali kok. Oh gitu, ya, ya. Kalau memang seperti itu, bagus sekali ya. Oke. Jadi saya tidak perlu khawatir kalau kalian terlewat nanti absensinya. Ya, jadi kita waktunya sampai jam 15.00 kali ya. Oke, sudah saya lihat notesnya dulu. Lihat waktunya agar tidak terlewat nanti. Ya, dari pukul 13 sampai 15.00 untuk sesi kedua. Jadi saya sedikit percepat lagi agar semua bisa materi tersampaikan. Ya, ini nanti ada foto, nanti kalian bisa memilih kira-kira yang mana kira-kira yang benar. Kalau misalnya dari yang A, itu the woman is carrying the baby. Kemudian the shopping cart is empty. Oke, kira-kira dari jawaban, dari pernyataan yang pertama apakah benar atau salah? Oke, jawaban yang ada gambar, ya, picture nomor 1. Apakah dia benar atau salah pernyataannya? Pertanyaan nomor 1 sama 2 itu benar atau salah? The woman is carrying the baby. Wanita itu sedang menggendong bayinya. Benar atau salah? Oke, salah ya. Yang benar adalah the baby is sitting on the shopping cart. Oke, kemudian the next one, ya, yang nomor 2, the shopping cart is empty. Shopping cartnya empty, benar atau salah? Oke, wrong. Jadi yang benar adalah the shopping cart is full, ya, bukan empty itu ya. Jadi penuh ya shopping cartnya. Ya. Keduanya salah. Kemudian next picture, the man is carrying a drill. Benar atau salah? Carry itu membawa. Benar atau salah? Apakah dia membawa? Apa dia menggunakan? Oke, sorry, karena semua kalimat ini salah ya ternyata ya. Semua kalimat ini salah. Sekarang kalian diminta untuk memperbaiki. Ya, the man is carrying a drill.
kira-kira menjadi, kalau diubah menjadi jawaban yang benar akan menjadi apa? Oke, Baby jawab using. Oke, good job. Jadinya the man is using a drill. Oke. Oke, good job. Yang nomor 2. Itu kurang man ya. The man harusnya ada. The man is holding some glove. Apa jadinya jawaban kalimat yang benar seharusnya? Oke, wearing, good job. Ya, jadi memakai ya, bukan membawa. The man is wearing some glove. Ya, jadi memakai sarung tangan, ya, bukan membawa sarung tangan. Okay, we continue to the next slide. Okay, Test active. Three. Saya skip dulu yang ini karena masih belakangnya masih banyak. Ini ya. Jadi strategi berikutnya, be careful of the preposition. Ya, jadi prepositionnya silakan diperhatikan. Nah, kira-kira apa yang digunakan, preposisi apa yang tepat digunakan ya dari gambar tersebut. Saya kita bisa lihat gambar nomor 1. The coffee table is the carpet. Oke, yang pada nomor 1 adalah the coffee table. Ini coffee table-nya ini. Coffee table-nya is, ini karpetnya. Kira-kira di mananya? Oke, sudah semua menjawab dengan benar. On the carpet, ya, jadi di atas karpet. Oke, kemudian the second one. The armchair is the coffee table. The armchair. Armchair, ya. Armchairnya yang ini. Ya, armchairnya yang ini. Ya. Di mananya? Ya, jadi anggap ini di depannya ya. Kalau di depannya boleh, kalau di sebelahnya ya in front. Ya, di depannya. Kemudian next to the third question. The chair is the coffee table. The chair. Mana kursinya? Ya, chairnya yang ini. Coffee table-nya yang ini. Ya, di sana the chair is the coffee table. Coffee table-nya di sini. Ya, ini chair-nya di sebelahnya ya. Di sebelahnya. Kemudian go to the next question. Ya, the flower are On the table. Ya, good job. Who is talking? Ya, on. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau sedikit bermain game tentang preposisi ini, bisa di scan bit.ly-nya ya. Bisa di scan bit.ly-nya ini. Nanti di sana ada word wall ya. Bisa kalian gunakan sebagai sedikit ada permainan tentang preposition. Oke, Paul, saya skip saja. Kita lihat strategi berikutnya. Nah, ini the last. Ya, karena sudah
Waktunya. Oke, ini lagi sedikit ya, lagi sedikit. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan nanti pada saat menjawab soal ini, ya, menjawab soal fotograf ini adalah kata-kata yang mirip, ya, yang mirip bisa seperti ada pair sepasang sama pear, ya, ada sepasang sama buah apel, ya, kemudian ada kata one sama one, ya. Jadi sedikit seperti yang tadi kita bahas tadi ada fold newspaper sama fold sama fold itu agak sedikit sama kalau didengar, ya. Jadi itu yang perlu nanti diperhatikan, ya. Tetapi kata kunci yang paling utama nanti adalah yang perlu diperhatikan adalah apa, siapa, kemudian sedang apa yang mereka lakukan, kemudian ada kata benda apa saja di sana, kemudian objeknya apa saja, ya. Kemudian baru akan dilanjutkan ke strategi berikutnya yang ini, ya. Hati-hati dengan suara atau pronunciation yang hampir sama, ya. Nah, oke, ada juga yang lain seperti and sama on, meal sama meal, right sama right, ya. Itu pronoun yang hampir sama, ya. Sama kalimat-kalimat yang lain juga perlu diperhatikan. Oke, ini ada kalimat yang hampir sama juga, ada pointing sama painting. Ya, coba diperhatikan di screen-nya untuk picture number 1, which one is the correct one? Pointing or painting? Oke. Ya, pointing, ya. Pointing, oke, good job. Pointing itu menunjuk. Kemudian the next picture, the second picture, ya. Which one is the correct one? Sitting or setting? Apakah dia men-set terus? Oke, sitting. Okay, the third one, which one is the correct one? Sip or sip? Ya, sip. Sip itu kapal laut, ya. Ship itu adalah domba. Kemudian the fourth one, oke, walking, ya, bukan working. Hampir mirip-mirip penyampainya walking sama working, ya. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Kira-kira yang mirip-mirip itu biasanya dipakai untuk mengecoh, ya, mengecoh konsentrasi kalian. Ya, jadi kuncinya harus tetap konsentrasi, dengarkan dengan baik. Kira-kira apa sih yang akan dituju. Nah, jadi selain itu juga diperhatikan kata-kata yang menyertai, ya, menyertai misalnya working long hour. Long hour itu dalam waktu yang panjang. Jadi di sana tidak ada menunjukkan waktu, ya. Kemudian kalau misalnya mirip walking along the street, kalau misalnya walkingnya kalian dengar working misalnya, ya. Jadi pembedanya bisa kalian perhatikan di streetnya, ya. Ada kata street di sana. Ya, ada kata jalan. Jadi kemungkinan bukan working tapi walking, ya. The woman is walking along the street, ya. Jadi kurang lebih seperti itu strategi yang dapat digunakan, ya. Nah, ini juga ada beberapa kata-kata yang pronounnya sedikit mirip, ya, atau hampir sama. Oke, nanti bisa dibaca-baca sendiri, dicari pronouns-nya, tinggal di search di Google, nanti akan diarahkan ke YouTube, biasanya langsung ada bagaimana cara pronounce ini, ya, yang benar, nanti bisa kalian dengarkan. Ini juga sama. Jadi karena waktunya sudah lewat 6 menit, ya. Jadi saya skip untuk materinya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Jadi perhatikan kalimat-kalimat yang sama. Nah, ini juga sama. Unit Ya, ini 3.
Understanding. Oke, sebentar, masih. Oke, ya. Oke, yang terakhir kita ke sini dulu. Nah, yang ini saja. Ya, coba diperhatikan. Yang 1, 2, 3 itu ada 2 kemungkinan jawaban. Oke, kita dengarkan audionya. Yang pertama, Understanding natural English. ya, yang pertama, kira-kira apa sih yang disebutkan? Sorry, langsung saja ya, biar nggak terjeda. Langsung saja 1, 2, 3. Understanding natural English. He walks for hours. He works for hours. He walks for hours. He works for hours. He walks for hours. He works for hours. The ship is in the water. The sheep is near the water. The ship is in the water. The sheep is near the water. The ship is in the water. The sheep is near the water. The man tastes the food. The man tests the food. The man tastes the food. The man tests the food. The man tastes the food. The man tests the food. Oke, sekarang silakan tulis di chart. Kira-kira untuk kalimat pertama itu apa saja sih katanya yang hilang? Untuk yang bagian kiri dan bagian kanan. Ya, tinggal bikin strip aja. Ini dan ini. Gitu. Oke, walk dan works. Oke, good job. Walks dan work. Oke, good job. Kemudian yang kedua. Ship sama ship. Oke. Oke. Ya. Ship itu perahu sama domba. Ya, kemudian the third one. Taste sama test. Oke, good job. Ternyata pendengarannya lumayan tajam ya. Taste sama test. Merasakan sama mencoba. Oke. Ya. Good job. Sebentar. Saya chartnya dulu. Ya. Oke. Oke, ya untuk materi kita hari ini, karena kebetulan sudah lewat sebenarnya 10 menit, kita juga tadi mulainya lewat 10 menit, jadi berakhirnya juga lewat 11 menit ini hampir ya. Jadi demikian ya yang dapat kita diskusikan selama sesi kedua ini. Ya, jadi sebelum sesi ini berakhir, jadi diharapkan semuanya open cam dulu sebentar, karena akan diambil picture-nya. Ya, we'll take some picture sebagai bukti kehadiran kita hari ini. Ya, jangan lupa juga daftar hadirnya diisi tadi yang disampaikan. Kemudian silakan dibuka kameranya. Please kindly to open your cam. Ya, our host will take some picture.